Halo semua, selamat datang di dapurku, Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat cemilan yang gak cuma anak-anak yang suka, tapi hampir semua orang ya pasti suka cemilan ini. Ya, ini adalah donat. Donat kali ini aku buat dari hanya seperempat tepung terigu, tapi bisa jadi banyak banget, yaitu sekitar 42 pieces loh. Jadi selain buat cemilan, donat ini juga sangat cocok untuk dijadikan ide jualan kamu. Bisa dikemas satuan seperti tadi atau dibuat sate donat seperti ini. Walaupun jadi banyak banget, tapi donatnya itu cukup besar-besar satuannya. Jadi bakal lumayan puas walaupun kita hanya makan satu tusuk donat kayak gini. Donat ini juga enak banget rasanya, lembut dan empuk, dan kelembutannya itu bisa bertahan sampai 3 hari. Walaupun di sini aku nggak sama sekali pakai bahan kimia ya untuk melembutkan adonannya. Walaupun begitu, resepnya sangat mudah dan ekonomis loh. Kalau gitu, yuk kita lihat gimana cara membuatnya. Pertama kita siapkan 250 gram terigu. Ini aku pakai campuran tepung terigu protein tinggi dan sedang ya. Lalu masukkan 50 gram gula dan 15 gram maizena. Setelah itu bahan yang terakhir kita masukkan 4-5 gram ragi instan. Pastikan ragi instan kamu masih aktif dan tidak expired agar donat kita dapat mengembang dengan baik. Setelah diaduk rata kita buat cekungan di tengahnya seperti ini. Lalu masukkan 1 butir telur. Ini telurnya baru aja aku keluarkan dari kulkas ya, jadi dalam keadaan dingin. Lalu tambahkan 115 ml air dingin, ini aku pakai susu sebanyak 50 ml dan juga air dingin sebanyak 65 ml. Setelah itu bahan-bahan basahnya ini aku aduk rata terlebih dahulu, lalu langsung kita campurkan ke bahan keringnya. Lalu lanjutkan mengaduk hingga setengah kalis. Kali ini aku menggunakan hand mixer dalam membuat donat ini. Kalau teman-teman ingin mengaduknya secara manual boleh banget ya. Nggak perlu khawatir akan berbeda di hasilnya. Yang penting teman-teman harus menguleni adonan ini hingga kalis elastis nantinya. Dan jika dirasa adonannya sudah setengah kalis, bisa kita tambahkan 50 gram margarin. Oh ya, untuk penggunaan tepung terigu sendiri, teman-teman bisa mencampurkan tepung terigu protein tinggi dan sedang seperti aku ini, atau hanya menggunakan satu jenis protein aja. Nanti hasilnya mungkin agak berbeda sedikit di tekstur, tapi nggak masalah, sesuaikan dengan selera masing-masing. Dan bahan terakhir yang tadi aku masukkan adalah setengah sendok teh garam. Lalu semua bahan ini kita uleni kembali hingga kalis elastis. Dan ini aku bantu aduk manual agar mudah tercampur seluruh adonannya. Jangan lupa untuk mengistirahatkan mixer kamu setelah 10 menit mengaduk agar mesinnya tidak terlalu panas ya. Nah, jika dilihat sudah kali seperti ini, bisa kita cek window pane. Ambil sedikit adonan donatnya dan kita rentangkan. Jika bisa merentang tipis seperti ini tanpa terputus, tandanya sudah kalis elastis ya. Selanjutnya adonannya akan aku proofing selama 45-60 menit hingga volumenya bertambah 2 kali lipat seperti ini. Dan ini sudah siap untuk kita masuk ke tahap selanjutnya. Ini aku siapkan alas anti lengket yang aku beri sedikit tepung terigu agar nggak lengket ya si adonan kita nanti. Lalu adonannya akan aku uleni sebentar untuk mengeluarkan udara-udara di dalamnya. Setelah itu adonannya akan aku bagi-bagi, masing-masing beratnya 12-13 gram aja. Setelah dibagi sesuai dengan porsinya, ini akan aku bulat-bulatkan seperti ini ya. Oh ya, jangan khawatir walaupun beratnya itu enteng banget ya, cuman sekitar 12-13 gram. Tapi jika adonanmu benar, maka donatnya akan mengembang dengan baik. Dan hasilnya akan lumayan besar loh, walaupun hanya memakai sedikit adonan. Setelah dibulat-bulatkan, permukaannya aku beri tepung terigu seperti ini biar gak lengket ketika di proofing yang kedua. Ini aku simpan ke dalam loyang dan beri jarak ya, biar tidak saling menempel ketika mengembang. Lalu diamkan kembali hingga 30 menit. Setelah 30 menit, ini aku cek donat kita. Jika permukaan adonan membal ketika dipencet, ini tandanya sudah siap untuk digoreng. Lalu siapkan minyak goreng. Ini minyaknya sudah aku panaskan terlebih dahulu, baru kita masukkan donatnya. BTW untuk memanaskan minyak di donat ini tidak boleh terlalu panas ya ketika memasukkan donatnya. Lalu jika permukaan bawahnya sudah kecoklatan seperti ini, bisa kita balik dan goreng sisi selanjutnya. Usahakan menggoreng hanya satu kali masing-masing sisinya. Goreng donatnya dengan api kecil agar seluruh bagian dalam donatnya juga matang merata. Setelah kedua sisinya coklat keemasan, bisa kita angkat. Lalu donatnya aku goyang-goyang sebentar seperti ini agar nanti white ringnya tidak kempes. Selanjutnya goreng donat hingga selesai.
Oh ya, saran dariku, untuk menggoreng donat ini lebih baik jangan sampai terlalu coklat. Karena jika terlalu coklat, maka permukaannya akan lebih garing dan lama-kelamaan akan lebih keras ketika sudah dingin. Dan jika adonan donat kamu bagus serta menggorengnya benar, maka kita akan mendapatkan adonan yang elastis dan punya white ring kayak gini. Untuk toppingnya sendiri aku pakai 100 gram coklat putih lalu ditelelehkan. Teman-teman bisa menggantinya dengan buttercream atau pakai dark cooking coklat ya. Dan jika coklat putih yang kamu lelehkan dirasa masih kental, bisa tambahkan 1 sendok makan minyak sayur agar lebih mudah ketika kita beri topping di atas donatnya. Setelah itu tinggal kita aduk rata. Dan jangan khawatir ya, 100 gram white cooking coklat ini bisa mengcover seluruh donat yang kita punya loh. Dan ini cara pemberian topping ala aku ya. Kita celupkan dulu ke coklat putihnya, lalu tambahkan topping lagi sesuai dengan selera. Untuk topping lainnya, ini aku pakai meses aneka warna. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan topping yang lain, boleh banget ya, sesuaikan dengan selera masing-masing. Dan ini dia donat mini super lembut kita sudah selesai dibuat. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri walaupun hanya menggunakan sekitar 12 gram adonan, tapi hasilnya donatnya lumayan besar-besar loh. Bagi teman-teman yang ingin berjualan satuan kayak gini, bisa masukkan ke dalam Mika Pie. Ini aku pakai ukuran besar. Untuk modalnya per pieces seperti ini hanya sekitar Rp500 aja. Untuk perkiraan harga jualnya itu jadi sekitar Rp1.000 aja loh. Atau jika teman-teman ingin mengemasnya lebih menarik lagi, bisa dibuat sate donat seperti ini. Untuk pertusuknya bisa kita isi 3 donat seperti ini. Lalu kita simpan di dalam Mika. Ini aku pakai Mika sosis ukuran kecil. Jadi untuk harga jualnya sendiri per Mika seperti ini hanya sekitar Rp3.000 aja. Gimana, lumayan banget kan? Hanya dengan 250 gram tepung terigu bisa mendapatkan donat sebanyak ini loh. Walaupun jumlahnya banyak seperti ini, jangan diragukan rasanya karena donat ini tetap lembut dan empuk. Untuk rahasia empuk dan lembutnya donat ini adalah pemakaian cairan yang bersuhu dingin. Dengan cairan yang bersuhu dingin, nanti glutennya akan terbentuk secara perlahan dan tekstur dari donat kita kali ini akan sangat lembut dan empuk kayak gini. Empuk dan lembutnya donat ini akan bertahan sampai 3 hari, tapi kamu harus menyimpan donat ini di wadah kedap udara ya. Kelihatan ya, seratnya itu padat tapi berongga cantik sekali. Bagi teman-teman yang ingin tahu perhitungan modalnya, sudah aku tulis di kolom deskripsi ya. Jika kamu suka dengan kontenku, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.